Hai semuanya, selamat datang di video kita tentang evaluasi bukti. Di video ini, kita akan bahas 9 hal penting yang perlu dipikirkan saat menilai kualitas, relevansi, dan keandalan informasi. Kalian tahu ini kita diserbu dengan banyak banget data dan informasi dari mana-mana. Dari berita online sampai postingan di media sosial, semuanya bilang punya bukti. Tapi gimana ya caranya kita bisa tahu mana yang beneran bisa dipercaya dan mana yang cuma omong kosong? Nah, disitulah penevaluasi bukti. Dengan belajar gimana cara menilai bukti dengan efektif, kita bisa jadi pemikir yang lebih kritis, lebih pintar ambil keputusan, tidak gampang ketipu informasi yang menyesatkan. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama perlu kita pertimbangkan adalah keandalan sumber bukti. Ini kayak kita mau bangun rumah, guys. Kita pasti nggak mau kan bangun rumah di atas pondasi yang rapuh. Sama kayak informasi, kita perlu pastikan bahwa informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya dan bisa diandalkan. Pertama, lihat siapa yang memberikan bukti itu. Apakah dari orang yang ahli di bidangnya, organisasi yang terpercaya, atau situs web yang punya reputasi bagus? Kedua, cari tahu gimana cara mereka mendapatkan bukti itu. Apakah lewat penelitian yang terkontrol, survei yang mewakili banyak orang, atau cuma berdasarkan pendapat pribadi? Ingat, sumber yang terpercaya pasti akan selalu terbuka tentang metode dan sumber data mereka. Jadi jadilah orang yang pintar dan selalu cek sumber informasi kalian. Selanjutnya, kita bahas tentang relevansi bukti. Bayangin kita lagi main puzzle. Kita punya semua kepingannya, tapi nggak semuanya cocok kan? Sama kayak informasi, kita perlu pastikan bahwa bukti yang kita pakai benar-benar berhubungan dengan pertanyaan atau masalah yang lagi kita hadapi. Jangan sampai kita pakai informasi yang nggak nyambung atau keluar jalur. Contohnya, kalau kita lagi bahas tentang dampak perubahan iklim, data tentang jumlah pengguna media sosial di Indonesia mungkin nggak terlalu relevan. Pastikan bukti yang kita pakai benar-benar mendukung argumen atau kesimpulan yang ingin kita buat. Ingat, informasi yang relevan itu kayak kunci yang pas dengan lubangnya. Oke, sekarang kita bahas tentang ketepatan waktu atau timeliness bukti. Kalian tahu kan, dunia ini terus berubah. Apa yang benar hari ini belum tentu benar besok. Sama kayak informasi, kita perlu pastikan bahwa bukti yang kita pakai masih sesuai dengan kondisi saat ini. Informasi yang udah kedaluarsa bisa menyesatkan dan bikin kita salah ambil keputusan. Contohnya, data statistik tentang angka kemiskinan di tahun 2010 mungkin udah nggak relevan lagi untuk menggambarkan kondisi sekarang. Selalu perhatikan kapan bukti itu diterbitkan atau dikumpulkan. Pastikan informasi yang kita pakai up to date dan masih relevan dengan kondisi saat ini. Bab 4. Sekarang kita masuk ke aspek yang nggak kalah penting, yaitu kesahihan atau validitas bukti. Bayangin kita lagi bikin kue. Kita perlu pastikan bahwa semua bahan yang kita pakai sesuai dengan resep kan? Sama kayak informasi, kita perlu pastikan bahwa bukti yang kita pakai akurat, tepat, dan bisa diandalkan. Apakah cara mereka mengumpulkan data udah tepat? Apakah analisis data dilakukan dengan benar? Apakah ada kemungkinan bias atau kesalahan dalam menafsirkan data? Memastikan validitas bukti membantu mengurangi kesalahan dalam menarik kesimpulan. Jangan sampai kita membuat kesimpulan yang salah hanya karena menggunakan bukti yang tidak valid. Bab 5. Oke, sekarang mari kita bahas tentang bias dan kepentingan dalam bukti. Kalian tahu kan, setiap orang punya sudut pandang dan kepentingannya masing-masing. Hal ini bisa memengaruhi cara mereka menyampaikan informasi. Misalnya, sebuah penelitian yang dibiayai oleh perusahaan rokok mungkin saja memiliki bias untuk menunjukkan bahwa merokok tidak berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi potensi bias dalam bukti yang kita temukan. Perhatikan siapa yang mendanai penelitian, bagaimana data dikumpulkan, dan apakah ada konflik kepentingan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Ingat, informasi yang objektif itu seperti melihat sesuatu dengan jernih, pengaruhi oleh warna kacamata yang kita pakai. Bab 6. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kuantitas dan kualitas bukti. Bayangkan kita sedang membangun kasus di pengadilan. Satu bukti saja mungkin tidak cukup untuk meyakinkan hakim dan juri kan? Kita butuh banyak bukti yang kuat dan meyakinkan.
Sama halnya dengan informasi, kita perlu memastikan bahwa kesimpulan yang kita buat didasarkan pada informasi yang cukup dan berkualitas. Jangan hanya terpaku pada satu sumber atau satu studi saja. Naltilak informasi tidak sebagai sumber yang berbeda untuk dicembal di Linux lengkap. But, semangat pamdan sudah baik di real site saya, may sembok dalam making kingles kumen kiri. Oke, sekarang mari kita bahas tentang konteks bukti. Bayangkan kita sedang menerjemahkan sebuah puisi. Kita perlu memahami konteks budaya dan sejarah di balik puisi tersebut agar bisa menafsirkannya dengan benar, kan? Sama halnya dengan informasi, kita perlu memahami konteks di balik bukti yang kita temukan. Dari mana asal bukti tersebut? Bagaimana bukti tersebut dikumpulkan? Apakah ada faktor lain yang mungkin memengaruhi interpretasi bukti tersebut? Memperhatikan konteks bukti membantu kita bagaimana informasi yang kita gunakan benar relevan dan sesuai dengan situasi spesifik yang kita hadapi. Sekarang kita masuk ke aspek yang mungkin sering terlupakan, yaitu tingkat kepastian atau ketidakpastian bukti. Kalian tahu kan, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga dengan informasi, selalu ada kemungkinan kesalahan atau ketidakpastian. Penting bagi kita untuk mengenali bahwa tidak semua bukti diciptakan sama. Ada bukti yang sangat kuat dan meyakinkan, ada juga bukti yang lemah dan kurang meyakinkan. Jangan pernah takut untuk mempertanyakan bukti yang kita temukan. Apakah ada kemungkinan bias? Apakah ada keterbatasan dalam penelitian? Mengakui ketidakpastian bukti membantu kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran hitam putih dan memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dan yang terakhir, mari kita bahas tentang konsistensi bukti. Bayangkan kita sedang menyelidiki suatu kasus. Kita pasti akan mencari bukti-bukti yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, kan? Sama halnya dengan informasi, kita perlu memastikan bahwa bukti-bukti yang kita gunakan konsisten satu sama lain. Apakah ada kontradiksi atau ketidaksesuaian antara bukti-bukti yang kita temukan? Jika ya, kita perlu mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Apakah ada kesalahan dalam pengumpulan data? Atau apakah ada interpretasi yang berbeda terhadap bukti tersebut? Memastikan konsistensi bukti membantu kita membangun argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Nah, itu tadi 9 hal penting yang perlu kita pertimbangkan saat mengevaluasi bukti. Ingat, di era informasi ini, kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Jangan gampang percaya begitu saja dengan informasi yang kita terima, dari manapun sumbernya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana kalian mengevaluasi bukti dalam pekerjaan atau studi kalian.